Oke, kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan gitu ya untuk tutorial web minggu kedua ya dari manajemen kualitas. Oke, sebelumnya mungkin yang dari Manado, saya mau sampaikan lagi gitu ya. Yang belum pernah ketemu saya mungkin. Nah, saya itu biasanya ada ada diskusi di si layar, sorry, Chrome. Ada diskusi di si layar itu yang tiap minggu harus diisi gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi untuk keaktifan atau poin penilaian dari tutorial web ini. Oke, jadi saya buat di sini gitu ya. Ini ada diskusi. Nah, ini sudah banyak yang sudah mengisi gitu ya. Nah, silakan nanti diikuti diskusinya. Kalau misalkan ada diskusinya cukup simpel atau cukup sederhana, nggak banyak ya. Dan saya batasi waktu untuk mengisi 2 minggu. Jadi misalkan untuk diskusi pertama itu saya batasi sampai tanggal 27 Oktober. Oke, setelah itu nanti akan saya rekap, terus nanti itu akan jadi penilaian seperti itu. Yang diskusi kedua juga sudah saya post, itu sampai saya kasih waktu sampai tanggal 2 November. Seperti itu, gitu ya. Jadi nanti untuk yang lainnya begitu juga sama, ya. Saya batasi waktu biar karena sebetulnya kalau dilihat dari jadwal UT itu kan juga ada tenggang waktu ya antara tutorial web 1 sampai tutorial web 2 dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan dan silakan nanti kalau misalkan ada komentar atau diskusi atau pertanyaan dan seterusnya atau kasus-kasus seperti itu. Karena kan juga teman-teman semester 8 udah mulai mungkin lebih ke applied gitu ya, lebih ke aplikasinya, mungkin apa yang kita bisa temui di lapangan seperti itu. Dari konsep kita bisa bawa sesuatu ke lapangannya gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi lebih ke aplikatifnya. Aplikasinya apa nih di lapangan. Nah, itu nanti kalau ada diskusi di tutorial web selama tutorial seperti ini, saya memang lebih senang kalau teman-teman bisa aktif. Nah, nanti akan saya catat ya, entah itu pertanyaan, entah itu jawaban, entah itu komentar atau apapun itu gitu ya. Ya itu nanti akan saya catat. Nah, itu juga akan berpengaruh pada poin penilaian selama tutorial web ini. Gitu ya. Itu yang mau saya Iya, tegaskan Pak. lagi. Ya, gimana? Ini saya dari Pokjan Manado, Pak. Idul Fitron Petungan. Ya, gimana, Mas Dil? Ya, Kebetulan yang waktu kemarin pas daring kan habis itu kan saya buka si layar juga. ya, Kebetulan itu masih ada kendala saya buka si layar sih karena kata sandi saya sudah saya lupa tapi nanti dibuat kembali terus dibuka ulang. mm-mm. Ya. Oke ya. Kalau misalkan nggak bisa kirim email juga nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Kirim email ke saya, emailnya halim.budi@iss.nthsu.tw. Oh, Saya kirim nanti oh saya iya ya, tulis. Pak. Bentar, saya tulis di line ya. Halo, Pak. Ya, gimana? Saya juga dari UPPJ Manado. Ya, Ini pas kemarin buka si layar, heeh, pas mau jawab itu ya. ada gangguan signal. Jadi Oh, sampai sekarang itu saya belum kirim diskusinya. oh Nanti saya ya. bisa kirim lewat email saja sama-sama dengan Pak Boleh, Idin. boleh, nggak apa-apa. Yang Oh iya. di email aja. Nah, kalau email kan jadi kita bisa ada ada rekapnya ya. Boleh nggak Ya. apa-apa. Kalau mau email, email aja. Kalau misalkan
si layarnya masih bermasalah. Tapi kalau Ya, misalkan si layar. si layarnya udah nggak bermasalah, bisa langsung pakai si layar gitu ya. Ya, Pak. Saya si layar kebuka tapi untuk apa? Hmm. Mau jawab itu nggak bisa. Oh, kok bisa ya? Udah bilang Ya, ke UT pusat? Udah bilang belum ke... belum sih Pak. Oh, mungkin bisa ditanyakan aja kalau kenapa kok nggak bisa atau gimana kalau misalkan tadi kayak Mas Didil tadi apa namanya eh kenapa kok passwordnya kalau lupa gimana atau bisa reset password atau enggak seperti itu. Oh ya, kalau apa? Hmm? Password apa namanya? Si layar itu cukup tanggal lahir. Iya, tanggal lahir biasanya seperti itu. Ya, tanggal lahir. Tanggal lahir dibalik apa gimana ya? Saya lupa juga. Itu Itu berurutan dari tanggal, bulan sampai tahun. tahun. Ya, Ya. Tapi biasanya kan pakai garis miring. Nah, kalau di si layar nggak pakai garis miring. cuma anu kan ya, cuma angka ya, Ya, angkanya sampai. aja ya. Ya, aja aja. Ya, ya itu nanti kalau misalkan apa namanya ada permasalahan atau apa, nanti bisa didiskusikan sama UT Pusat. Mungkin bisa ditanyakan juga, kenapa akun saya kok misalkan nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Ya, oke ada lagi yang ada kendala. Nanti silakan kalau ada kendala teknis seperti itu, saya juga nggak tahu ya. Istilahnya saya nggak bisa mempunyai akses untuk ke sana untuk ngecek dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke UT pusatnya gitu ya. Kalau ada kendala terkait dengan akun teman-teman semua. Oke. Nah, kita akan mulai. Oke, nah eh, apa namanya? Sekarang kita akan masuk ke minggu kedua. Tapi sebelumnya, kemarin masih ada beberapa di minggu pertama yang belum selesai gitu ya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Oke, nah kemarin kita sudah tahu bahwa ada apa namanya kualitas dari layanan, ya termasuk kualitas itu apa dari sisi layanan maupun dari sisi produk. Seperti yang kemarin kita sudah diskusikan, ada beberapa contoh gitu ya. Ada beberapa contoh yang ada di lapangan gitu ya. Mungkin dari jasa kemarin ada tukang pijat seperti itu atau jasa pijat atau kalau dari sisi produk mungkin dari sisi HP kemarin yang sempat didiskusikan di minggu pertama. Nah, itu adalah kualitas-kualitas yang ada karena kualitas itu dari sisi layanan ataupun dari sisi produk ya jasa atau kualitas layanan dari sisi jasa ataupun dari sisi produk itu pasti akan sedikit berbeda ya itu seperti itu ya yang seperti yang kemarin dimensi-dimensi yang ada ya kalau dari manufaktur atau dari sisi produk seperti apa kalau dari sisi pelayanan atau jasa atau servis seperti itu seperti apa karena pada dasarnya kalau jasa itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita rasakan atau kita tidak bisa uh, apa namanya pegang gitu ya tapi kalau dari sisi produk itu pasti kita bisa dapat seperti itu. Oke, nah itu. Nah, berikutnya prinsipnya untuk menekankan manajemen kualitas gitu ya. Itu kita harus melihat dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah pasti dari sisi kepemimpinan. Oke, kepemimpinan ini adalah bagaimana kita menciptakan arah strategi ya, baik dari sistem dari sisi strateginya ya maupun dari bagaimana kita meningkatkan itu secara berkesinambungan ya atau secara berkelanjutan.
Oke. Nah, makanya ketika kita membuat suatu produk ataupun suatu jasa gitu ya, pasti akan ada peningkatan dari hari ke hari, dari setiap waktu itu pasti ada peningkatan. Oke, contoh yang paling gampang itu adalah mungkin HP gitu ya. Handphone itu pasti tiap tahun ataupun mungkin kalau kasusnya iPhone itu tiap tahun itu pasti rilis. Dan rilisnya mungkin dengan ada beberapa tambahan produk atau fitur gitu ya, tambahan fitur-fitur seperti itu. HP-HP lain pun juga sama. Mungkin seperti Xiaomi, Vivo, dan seterusnya. Ya, itu salah satunya. Atau laptop. Laptop juga sama. Ya, laptop itu kalau kita lihat, mungkin laptop kita dengan laptop yang kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, itu pasti jelas beda performanya. Ya, baik dari sisi RAM mungkin, terus dari sisi hard disk, teknologi hard disknya. Sekarang kan teknologi hard disk yang dipakai adalah SSD gitu ya, yang drive-nya lebih tipis, lebih kecil seperti itu, super solid drive misalkan, atau yang lainnya, ya. Atau dari sisi RAM-nya juga sama, dari sisi CPU-nya, processing-nya lebih cepat dan seterusnya. Oke, nah itu adalah salah satunya. Oke, nah itu adalah bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari kualitas layanan dari suatu produk atau jasa yang kita miliki. Seperti itu. Terus pelanggan. Pelanggan ini siapakah pelanggan kita dari produk atau jasa? Ya, kalau kita kembali lagi ke strategi, mungkin manajemen strategis, itu kan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bermain di cost-nya, ya. Jadi kita membuat suatu produk itu lebih lebih murah gitu ya, dan bersaing untuk sektor menengah ke bawah. Ataupun kita lebih keunggulan kompetitifnya kita lebih ke diferensiasi, ya. Diferensiasi berarti kita lebih menunjukkan gitu ya, kualitas produk ataupun kualitas jasa yang kita tawarkan, ya. Ataupun kita bermain di sektor yang benar-benar spesifik, ya. Mungkin bermain di sektor orang super kaya misalkan, seperti itu. Produknya kan pasti akan berbeda. Ya, dari sisi mobil misalkan, kalau kita lihat kan juga sama, ya. Kalau kita lihat misalkan kita bandingkan antara Avanza ya, atau Toyota Avanza atau Daihatsu misalkan, produk-produknya Toyota, yang Toyota pun juga mempunyai beberapa segmen kan. Ada dari Agya Ayla, terus ada Avanza, terus ada sampai dengan Toyota Camry gitu ya. Nah, dia kan punya segmentasi yang tertentu. Ya, nah itu adalah kita lihat dari siapa yang mau kita sasar. Nah, pasti dari situ kualitasnya seperti apa. Ya, biasanya orang yang mengeluarkan uang lebih banyak, dia menuntut sesuatu lebih, pasti, ya kan? Dibanding kita ketika beli ya, beli murah-murah gitu ya, istilahnya seperti itu, ya kan? Nah, makanya ya kita mau apa sih gitu. Kadang ada orang yang berpikir ada harga, ada rupa gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, terus pelanggan ini bagaimana kita menanggapi suatu kritik terhadap produk yang kita miliki. Nah, kritikan yang ada dari suatu produk itu pasti kita juga akan melihatnya. Oke, pasti kita juga akan melihat kritikan ini, gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat ya, menanggapi suatu kritik terhadap produk kita, bagaimana kita membuat suatu jalur komunikasi untuk berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga pelanggan bisa membuat atau menyampaikan unek-uneknya. Ya, kalau ada
oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menanggapinya dari kritikan-kritikan tersebut? Apakah bisa langsung ditanggapi atau tidak, seperti itu. Oke, terus bagaimana kita menekankan pentingnya kualitas yang dibangun ya dari oleh pelanggan kita. Oke, jadi tadi kalau misalkan orang itu sudah mengeluarkan uang lebih banyak, biasanya dia akan mementingkan kualitasnya. Sehingga apa? Kualitasnya harus bisa dijaga seperti itu. Nah, terus pendekatan yang berdasarkan fakta. Ya, sistem manajemen kualitas menekankan pada proses produksi atau operasional jasa yang ada. Oke. Dan bagaimana informasi yang berupa angka itu dapat dikuantifikasikan, kuantitatifkan ya, dan digunakan sebagai input hasil atau kinerja ya. Jadi kita bisa lihat nih, oke, kalau orang sudah puas dengan kinerja kita atau puas dengan produk kita, maka itu artinya kualitas yang kita tawarkan itu sudah memenuhi ekspektasi dari konsumen kita. Ya, itu artinya seperti itu. Oke, dan kinerja yang merupakan dimensi dari proses atau dan digunakan sebagai hasil dari itu. Oke, nah itu adalah bagaimana kita menekankan suatu kualitas. Terus bagaimana kita menekankan untuk manajemen kualitas? Ya, keterlibatan dari semua pihak. Oke, dari mulai level manajemen sampai dengan level manajemen sampai dengan staff itu harus kita bisa tingkatkan. Dan sekarang kalau di jasa itu ada yang namanya ko-kreasi gitu ya, istilahnya kolaborasi untuk suatu kreasikan atau membentuk suatu nilai, ya kan? Value co-creation artinya seperti itu. Kalau di sektor jasa mungkin yang sudah mengambil pemasaran jasa pernah ada dapat nilai itu gitu ya, dapat pengalaman itu atau dapat materi itu, service dominant logic. Oke, ya. Nah, di situ konsumen menjadi atau membantu atau dilibatkan ya untuk bagaimana kita mengkokreasikan nilai, ya istilahnya seperti itu. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan atau meningkatkan suatu nilai dari jasa kita, jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen bisa lebih puas, lebih nyaman seperti itu, ya, dengan layanan kita ataupun dengan jasa yang kita tawarkan. Oke, nah itu adalah keterlibatan karyawan, ya, keterlibatan konsumen, ya, mungkin seperti ini. Contohnya kalau di jasa gitu ya, ada penggunaan teknologi misalkan ya di dalam layanan di dalam pariwisata. Nah, konsumennya bisa memilih nih seperti ini. Atau mungkin seperti ini yang lainnya dari restoran gitu ya. Di restoran itu konsumennya bisa menciptakan menu yang dia inginkan gitu ya, seperti itu. Atau dia bisa membantu untuk meningkatkan menu yang ada, yang dari restorannya, dari restoran yang dia kunjungi, misalkan seperti itu. Ya, itu adalah beberapa salah satu yang mungkin bisa kita lihat ya, atau bisa membuat masukan misalkan kita bisa membuat masukan misalkan kita memberi masukan ke misalkan McDonald atau KFC misalkan gitu ya. Oh, ini kalau burgernya dibuat rasa yang lain atau ayamnya dibuat rasa lain gitu, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa yang mungkin bisa
keterlibatan dari konsumen. Terus ada pendekatan dari proses, ya, jadi benar-benar dirancang dari awal sampai akhir gitu ya. Pasti ada untuk teman-teman yang bekerja di pabrik, itu pasti juga akan terlihat gitu ya, bagaimana quality atau kualitas itu benar-benar dicek gitu ya. Istilahnya ada quality assurance, ada quality control, ya kan? Makanya kalau kita lihat ada produk-produk yang setengah reject seperti itu, ya kan? Karena apa? Karena itu sudah tidak memenuhi kualitas yang dia terapkan, standar yang dia punya. Ya, jadi akhirnya barang-barang itu di-reject sama perusahaannya. Ya, itu yang ada salah satunya. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan. Nah, mungkin indikasi-indikasi barang reject gitu ya. Itu kan catat. Nah, pencatatannya ini dan setelah itu, maka kita harus bisa menurunkan barang reject ya, persentase barang rejectnya misalkan. Mungkin kalau yang biasanya 20% atau berapa? 10% gitu ya. Mungkin bisa diturunkan menjadi 7% dulu atau 8% seterusnya dan turun terus seperti itu. Ya, maka itu artinya bahwa ada suatu peningkatan yang berkelanjutan. Ya, tidak bisa langsung dari 10% misalkan langsung ke 1% gitu. Lompatnya jauh banget. Itu mungkin akan sangat tidak masuk akal. Jadi kalau kita mempunyai sasaran atau target, itu harus bisa benar-benar dikerjakan. Ya, dan benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan lah, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa yang prinsip untuk menekankan manajemen kualitas. Nah, dari itu ya biaya kualitasnya. Oke. Nah, maka dengan meningkatkan kualitas akan meningkatkan juga produktivitas. Ya, istilahnya berarti kalau seperti ini ya pendekatan bottom up itu juga mungkin bisa dilihat. Artinya apa? Bahwa karyawan itu memiliki langkah, memiliki andil untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, jadi kalau karyawan meningkatkan kualitas kerjaannya, otomatis dia akan membenahi diri ya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan layanan ini. Ya, misalkan nih, mungkin yang sering kita soroti kalau di Indonesia adalah layanan publik. Ya, misalkan pegawai negeri ya yang bekerja di layanan sektor publik. Contohnya mungkin puskesmas ataupun rumah sakit umum. Ya, atau mungkin kayak pengurusan catatan sipil dan seterusnya. Ya, yang dimana dibutuhkan koneks atau pengurusan usaha, ya izin usaha atau pajak. Itu kan berhubungan dengan sektor-sektor yang berhubungan dengan penduduk gitu ya, pencatatan kependudukan dan seterusnya. Itu kan pasti akan, misalkan kita bekerja di suatu kelurahan, ya kita harus bisa meningkatkan diri kita sendiri bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Nah, kalau seperti itu kita bisa setiap karyawan itu mempunyai mindset atau setiap pegawai negeri itu mempunyai mindset seperti itu, maka akan otomatis kualitas layanannya juga akan pasti meningkat. Ya, tapi kalau pegawai negerinya itu tidak atau pegawai kelurahan misalkan tidak mempunyai mindset seperti itu, maka ya sama aja gitu ya. Seperti itu. Atau di sektor swasta ya juga sama. Ya kan? Mungkin kalau kita berkunjung ke
customer service dari operator, misalkan. Kalau di Taiwan misalkan Chonghua, atau kalau di Indonesia Telkomsel misalkan. Nah, dia kan juga berhubungan dengan konsumen. Dia berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas dari layanannya dan juga otomatis meningkatkan kualitas ini, kita harus bisa mempunyai pengetahuan dari suatu produk yang kita tawarkan. Ya, toh. Dan bagaimana kita bisa menghandle atau menangani permasalahan-permasalahan ini. Oke, nah itu kan otomatis kalau konsumen kita itu puas, dia akan menilai bahwa layanan dari suatu unit atau institusi yang dimana kita bekerja itu akan bagus, ya, atau brandnya, merek yang kita punya itu juga akan berimbas ke sana, ya kan? Nah, jadi ada efek rantai gitu ya, istilahnya chain effect-nya dari dari pribadi karyawan itu sendiri kepada efek dari kualitasnya, kualitas dari suatu layanan. Oke, nah itulah yang perlu juga ditekankan di sini. Sehingga secara keseluruhan biaya kualitas itu bisa mencakup dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Ya, biaya yang dikeluarkan karena perusahaan mengalami cacat, biaya kegagalan internal ataupun juga biaya kegagalan dari eksternalnya. Oke, nah ini yang perlu kita bisa bangun. Nah, maka ini ya biaya kegagalan dan seterusnya, mungkin ini ada salah satunya ya, contoh-contohnya biaya-biaya seperti ini. Atau mungkin dari teman-teman yang di pabrik ataupun di sektor jasa seperti itu bisa share. Kira-kira kalau misalkan untuk meningkatkan kualitas dari layanan, itu seperti apa yang perusahaan lakukan atau tempat teman-teman bekerja lakukan. Yuk, silahkan. Siapa? Mungkin yang dari Manado nih, ada biar saya juga tahu, paham. Yuk, siapa? Atau dari Taiwan juga boleh. Silakan. Yuk, ya Mbak Siti. Untuk meningkatkan kualitas layanannya, kalau menurut saya ya, misalkan saya sebagai pemilik perusahaan gini. Nah, saya tuh ingin produk saya tuh berkualitas. Jadi dari segi perekrutan, saya juga nggak asal comot karyawan gitu. Intinya karyawan itu benar-benar yang sudah mempunyai kualitas gitu. Maksudnya tuh bukan diasah dari nol gitu, kayak namanya belum tahu apa-apa. Saya nggak mau kayak gitu. Untuk bidang tertentu nih Pak ya. Misalkan kayak bagian customer service ya. Customer service. Oke lah, saya boleh ngambil dari tingkat SMA bisa gitu Pak. Otomatis kan ya pengetahuannya kan masih kurang. Nah, saya sebagai pengusahanya, saya akan membekali si karyawan ini gimana sih caranya menjadi seorang customer service itu. Maksudnya jangan dibekali ilmu-ilmu pelatihan atau apa gitu. Yang untuk level bawahnya dan untuk posisi-posisi yang strategis, maksudnya posisi yang penting, saya nggak mau ambil resiko. Jadi saya dari pas backup itu otomatis yang sudah benar-benar sudah mempunyai keunggulan gitu Pak. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas dari sisi karyawannya itu loh. Nah, saya sebagai bosnya, saya juga nggak mau cuma hanya mengatur ini, tapi sebisa mungkin saya juga turun ke lapangan langsung melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan di lapangan itu, apa yang terjadi gitu. Jadi berusaha mendekat dengan karyawan gitu. Jangan kita bos
kita di atas doang itu cuma memantau doang. Enggak, tapi saya turun langsung ke lapangan itu eh, seperti apa dan mendengarkan mendengarkan saran-saran dari karyawan, apa sih kendala mereka, masalah mereka, sehingga saya sebagai bosnya itu bisa mengeluarkan jalan pikir untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Itu Pak, Oke. menurutnya kualitasnya bagus ya. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Siti nih, mungkin Mbak Siti kan bekerja di sektor rumah tangga ya, di Taiwan kan, betul ya? Nah, Iya. kalau dari sisi agensi itu seperti apa yang diterapkan sehingga biar apa namanya untuk merekrut para tenaga kerja yang akan dia tempatkan di tiap-tiap rumah tangga sebagai pengasuh orang tua seperti itu. Kalau sebagai agensi ya Pak. Dari sisi agensi apa pengalaman Mbak Siti yang pernah atau mungkin dari pengalaman teman-teman BMI yang lain nanti bisa ditambahkan. Yuk silakan. Kalau agensi saya kan pernah kan direkrut dari Indonesia, jadi agensi Taiwan itu datang ke Indonesia kan. Nah kita tuh perkenalan gitu, terus interview gitu, kita ngomongnya bisa enggak gitu, terus dari sisi waktu itu keaktifan sisi anak ini dari cara ngomong apa gitu, apa yang dipertanyakan gitu, nangkap enggak. Nah kebetulan pas waktu interview itu pas dulu banget kan Pak ya, pas dulu gitu. Nah saya itu terpilih gitu. Nah dari situ, dari sisi agensi dia juga melihat gitu, itu bukan anak yang sembarangan gitu dia ambil gitu, otomatis setidaknya bahasa bisa lah gitu loh, praktek apa bisa gitu dari sisi agensi gitu Pak. Gitu. Nah kalau untuk sekarang ini saya melihat ya Pak, agensi itu bukan hanya melihat dari sisi bahasa, karena saya ya bukan saya berarti merendahkan orang ya Pak, kayak mereka yang kenapanya biasa-biasa aja gitu lolos gitu loh Pak, artinya itu kayak pelang-pelang gimana gitu Pak. Berarti kan kalau dari sisi itu kan agensi itu yang penting anak ini mengerti gitu, ininya ambil gitu, karena kan agensi kan butuh pekerja gitu, jadi kayak dibilang asal comot sih nggak asal comot, ini tuh nggak memperhatikan dari sisi yang seperti dulu mereka lakukan. Itu sih pandangan saya Pak. Oke, berarti malah lebih seleksinya lebih kurang ketat ya? Menurut saya sih kayak gitu Pak, yang saya lihat itu loh, karena kan sekarang Pak anak-anak baru yang non ya Pak ya, yang ke Taiwan itu kebanyakan mereka itu mentalnya itu cengeng lah. Terus juga dikit-dikit apa ngeluh ini, nggak kayak kita yang udah dari dulu udah pernah ke Taiwan, terus setidaknya mentalnya itu nggak seperti ini gitu. Kebanyakan mereka itu apa ya, kayak ibu-ibu umpamanya yang udah agak berumur gitu, misalkan kayak yang emang bener-bener mencari pekerjaan, tapi kan ibu-ibu apa ya, ada juga kan yang apa belum melek teknologi gitu loh Pak. Terus anak yang baru keluar sekolah gitu, mereka tuh masih labil, jadi cuman pengennya tuh disangkanya Taiwan tuh melihat orang-orang upload foto tuh enak gitu, main-main, padahal setelah di jalanan itu di sini tuh mentalnya itu nggak sekuat kayak kita yang dulu gitu Pak. Oke, berarti kalau dari sisi sini berarti tidak hanya tapi mental juga harus siap gitu ya istilahnya ya. Iya, sekarang kan jaga orang tuh itu nggak mudah loh Pak. Kalau kita misalnya menyerah, dikit-dikit sini udah komplain minta pindah, baru 3 bulan, 4 bulan udah minta pindah. Itu kan mentalnya kita yang diuji gitu Pak, ibaratnya tuh. Nggak semua kita dapat majikan baik kan Pak ya. Ada majikan yang gimana gitu. Nah itu kan mental kita yang diuji itu. Kitanya kuat enggak gitu. Oke. Perlu nggak kita tahu misalkan nih karena kan merawat orang tua ya, perlu nggak cara kita ganti popok gimana ataupun mungkin nyuapin gimana atau obat-obatan atau nyuntik dan seterusnya. Kalau dari situ sebelum kita diberangkatkan ke Taiwan kan ada pelatihan kan di PT kan, kalau mengganti popok apa itu emang
ada dasar yang harus dipelajari sih Pak. Saya Oh, yakin itu berarti masuk setelah ke rekrutmen ya. Berarti kita nggak perlu tahu dulu di awal ya. Mereka kasih pelatihan seperti itu ya. ada misalnya kita yang nih Pak mau masuk hewan kan masuk PT kan PT di Indonesia. Di PT di Indonesia kan ada belajar gitu, maksudnya belajar bahasa, belajar gimana cara mengaku jompo, cara mengaku bayi itu udah diajarin. Sebenarnya Hmm, kayak pelajaran dasar udah dikasih bekal gitu. oke. Ya, Iya. itu berarti ya makasih Mbak Siti. Itu berarti salah satunya ya dari sisi apa kita tadi lihat dari sisi bagaimana kita lihat dari sisi tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja di mana itu juga merupakan salah satu sektor jasa ya. Dan juga Tapi bagaimana ya gimana? tapi ada juga Pak, kayak sektor pabrik itu Pak ya. Saya lihat kalau pabrik itu nggak kayak kita perempuan sektor rumah tangga dikasih pelatihan apa gitu. Bener nggak sih itu yang cowok Ya, itu? mungkin ada yang bekerja di pabrik atau mungkin dari yang sasi lain, silakan. Yuk, kalau mungkin ada, silakan. Siapa yang bekerja di sektor pabrik yang di Taiwan ataupun mungkin dari yang mungkin pernah di Manado, mungkin juga bisa. Silakan, yuk siapa? Mas Idil atau siapa? Mas Kurnia Sandi tadi juga ada. Atau yang lainnya silakan. Boleh yuk. In, Selamat siang ya. Ya, Ya, selamat siang, Mas Idil. Ya. kalau di bagian Manado sini untuk perusahaan sih, di sini kan ada perusahaan PT juga kayak macam di JNT. Kalau untuk di perusahaan saya itu perekrutan karyawannya itu masih di tes berapa tahap juga sih untuk bisa masuk di perusahaan itu. Kayak Oh, semacam tes oke. apa cara penawaran atau cara Mm-mm. cara kita cara dengan konsumen seperti itu. Mas Idil ini bekerja di mana sekarang posisinya? Di Kalau perusahaan saya bekerja perusahaan apa? di Sektornya? JNT. Oh, di JNT. Oke, nah kalau di JNT, kalau misalkan untuk meningkatkan kualitas layanan pengiriman nih misalkan, seringkali kan kita kadang ada komplain. Mungkin ya kalau dari lihat ada beberapa barang yang kadang tidak apa namanya, kadang barangnya tidak diterima dengan kondisi yang baik, misalkan seperti itu. Itu gimana pelayanan peningkatan seperti itu, Mas? Atau mungkin pengiriman, target pengiriman bisa. Kalau Mm-mm. untuk pelayanan kami sih harus semaksimal mungkin lah kalau macam untuk barang yang baru masuk itu kan barang yang baru masuk itu kita kan melakukan scan sampai ya, kemudian scan sampai itu kemudian untuk kita mengirimkan mengirimkan barang ke konsumen atau ke customer itu kita harus perlu konfirmasi dulu dengan orang yang memesankan barang ke kita. Nah, ketika kita mengantar barang ke mereka, itu harus ada konfirmasi dari mereka. Kalau mereka berada di tempat ya kami kirim. Kalau tidak ada, kami tunggu barang 3 hari tidak dikonfirmasi, barangnya sudah diretur, dikembalikan begitu. Begitu seperti itu. Oke. Kalau masalah telat itu gimana? Kalau masalah telat itu sudah itu jadi ini kita, jadi urusan kita, jadi kayak macam kebasang barang telat datang, sudah menjadi tanggung jawab kita juga itu sih Pak. Bagaimana cara kita untuk dapat meyakinkan ke customer ulang untuk dapat menerima barang itu. Karena kan tidak semua kan, misalkan barang yang mereka pesan itu kan datang tanggal begini kan, ada kalanya barang yang mereka pakai di tanggal itu tapi keterlambatan pengiriman mungkin mereka sudah melakukan cancel. Mereka bilang seperti ini pakai tanggal sekian, kenapa datangnya tanggal seperti ini, jadi mereka cancel Pak. Ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita.
Oke. Kalau mereka kita terima juga, kalau mereka barangnya di cancel ya kami terima juga sih Pak. Oke. Ya, berarti kalau gitu ada tanggung jawab juga dari sisi pengiriman gitu ya. Iya. Oke, oke. Ya, makasih. Nah, itu dua sektor jasa yang berbeda. Jadi, ada lagi yang mungkin mau disampaikan. Yuk, satu lagi. Jadi, kita bisa Saya boleh, perkayaan. Pak. Yuk, gimana Mas Anang? Eh, Kalau dari pengalaman yang saya terapkan di lapangan ya, saya dan teman-teman saya itu yang pertama ya, kita yang lakukan itu kita mendengarkan keluh kesah dari pelanggan dulu. Misalkan ada si A ini pesen makanan gini, ternyata makanannya itu nggak sampai. Nah, otomatis kan mereka kan komplain kan ke bagian penerimaan. Nah, kita itu sebagai pemilik, kita itu mendengarkan apa yang mereka keluhkan seperti apa gitu. Yang kedua, kita memberikan respon yang cepat dan tanggap dari permasalahan tersebut. Artinya apa minta diganti kah, apa minta di cancel atau bagaimana, kita memberikan respon dari permasalahan itu. Selanjutnya kita juga perlu mengakui dari kesalahan itu, kalau itu memang dari kesalahan kita gitu. Jangan emang itu kesalahan kita, tapi mengelak itu malah mengurangi kepercayaan pelanggan juga. Oke. Oke. Setelah itu kita lebih baik meminta masukan dari pelanggan. Oh iya. Kalau orang bisa itu lebih baik kita ke porong ngalah, rebutan salah gitu. Apa itu? Porong ngalah tuh? Porong ngalah. Ke porong ngalah, rebutan salah. Jadi bukan karena kita salah, kita itu kalah gitu. Jadi karena kita kan melayani orang. Jadi orang itu kan menghasilkan uang buat kita gitu. Kalau itu emang dari kesalahan dari kita, ya kita akui saja kesalahan kita gitu. Walaupun kita kan juga perlu introspeksi, dievaluasi ke belakangnya gitu. Iya, iya. Gimana kita memberikan pelayanannya seperti itu ya? Benar. Yang terakhir kita bisa menerapkan kayak memberikan pelatihan pada karyawan untuk meminimalisir kalau kesalahan itu terjadi lagi ke depannya. Oke, ya. Berarti kan tetap itu berarti termasuk di continuous improvement ya, mungkin ya, pelatihan itu sebagai salah satu strategi juga gitu ya. Misalkan gini ya, misalkan dari bagian kitchen gitu kan dia lupa, masalah ada kesalahan. Terus sebagai waiters, kita sebagai ngantar barang itu juga harus ngecek, makan itu platingnya seperti ini tuh, nggak ada yang kelewatan lah. Kita sebegitu harus kerjasama juga gitu antara tim depan dan tim belakang gitu. Jadi harus ada pelatihan gitu sih. Oke. Menarik. Ya, benar. Itu juga salah satunya ya. Jadi, pelatihan karyawan itu penting karena untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dan skill-nya. Seperti itulah, pengetahuan dan lain-lain ya. Dan hal yang lain yang mendukung untuk peningkatan kualitas itu, kita sebagai pelaku usaha itu harus banyak sabar dan sopan dalam menghadapi komplain dari pelanggan. Okay. Karena kita salah merespon itu langsung fatal akibatnya, apalagi di zaman digital ini dikit-dikit viral gitu kan. Iya. Sangat berpengaruh pada usaha itu. Sekarang itu jadi kita perlu sabar dan sopan. Oke. Bener. Informasi itu kan sekarang sangat cepat gitu ya. Istilahnya. Benar sekali, Pak. Dan sangat di mana-mana sudah ada gitu istilahnya. Tapi juga kita harus bisa menyaring. Teknologi yang bisa jadi dua ujung mata tombak yang berlawanan. Bisa menjadi baik untuk kita, juga bisa buruk untuk kita gitu. Kalau kita nggak bisa menangani masalah itu dengan cepat gitu. Betul. Jadi kita perlu sabar, sopan gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, sekarang kalau dulu Mas Anang kan kerja di pabrik ya. Nah, ini mungkin juga kalau untuk rekrutmen tenaga kerja di pabrik untuk di Taiwan seperti itu, mungkin ada yang bisa diceritakan. Kalau tadi kan dari yang Mbak Siti kan. Kalau yang gini Pak, kalau yang di sini ya, di Taiwan ini, seperti kata Mbak Siti itu benar, nggak ada pelatihan unskill sama sekali gitu. Tapi untuk pengalaman saya pernah bekerja di Jepang 1 tahun. Untuk mereka yang bekerja di sektor formal, industri manufaktur, kebanyakan yang kerja di Jepang itu ada pelatihan terlebih dahulu gitu Pak. Jadi kita tuh diseleksi dari bahasanya, dari keterampilannya gitu. Kita nggak di mentah-mentah diterbangkan gitu, nggak kalau ke Jepang. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi kita tuh
dibekali skill, dalam artian walaupun skill itu terbatas, kita dibekali skill gitu. Skillnya itu dalam bentuk apa, Mas? Misalnya gini, kalau di Jepang kan ada berbagai jenis pekerjaan ya Pak, beda-beda. Misalnya si A ini tertarik dalam bidang pekerjaan pertanian gitu. Otomatis sebelum dia berangkatkan ke Jepang, dia melalui diklat bahasa, dia tuh juga akan diselingi dalam artian pelatihan skill. Misalnya mereka kalau dulu kan saya ambilnya food service ya Pak, kayak pengolahan makanan gitulah. Nah itu dulu itu ikut kayak magang kurang lebih 1 bulan di perusahaan makanan di Sukoharjo, di TPS Indofood, pabrik mie gitu. Kebetulan saya dulu kerjanya saya juga pabrik makanan ringan juga. Jadi pihak kayak pengirim semi organization itu bekerja sama pihak pabrik yang ada di Indonesia untuk mengirim, aku titip anak ini buat belajar skill kayak kerja di pabrik makanan seperti apa gitu. Dia tuh punya gambaran kalau kerja di pabrik makanan seperti ini gitu. Oh, termasuk higienitas segala macam ya. Berarti belajar dari situ juga ya? Iya. Kayak apa, sterilisasi. Biasanya kalau produk pabrik-pabrik makanan itu harus steril tempatnya gitu-gitu. Benar sekali, Pak. Ketat, Pak. Apalagi Jepang itu harus dari pabrik makanan itu dari rambut sampai kaki ya nggak boleh kelihatan. Keringat aja itu kalau keluar ya bahaya itu, Pak. Oh, ketutup bener ya? Iya, Pak. Kayak kita kayak pakaian astro aja lah, putih semua itu. Itu apa berarti ada pelatihan seperti itu gitu ya? Berarti tergantung dari sektor. Tapi kalau kita bekerja di elektronik mungkin beda lagi seperti itu ya. Sektornya tergantung dari sektor yang kita mau tuju. Benar sekali Pak, tergantung sektor. Ada sebagian sektor yang tidak menerapkan proses seperti itu. Misalnya kayak tadi elektronik itu jarang sekali yang ada pelatihan di awal. Tapi kebanyakan kalau proses kayak sektor pertanian, terus kaigo atau perawat lansia, harus food service itu ada. Oke. Menarik itu. Tapi kalau di Taiwan gimana, Mas? Pak ada sampai pelatihan kalau seperti Taiwan, itu enggak? Kalau dilihat dari saya pribadi dan teman-teman saya yang ada di sini, sebagian besar itu enggak ada, Pak. Ada itu paling cuma kayak sebatas kayak gunain itu namanya gerinda terus saya forklift itu doang sih. Kalau pelatihan mendetail hanya gambaran dasar tentang pekerjaan tersebut itu nggak ada. Oh, berarti nggak dipisah kayak sektor-sektor gitu juga nggak ada ya? Enggak, kalau di sini itu kayak job ordernya itu kayak ngambil kucing dalam karung gitu Pak. Kita nggak tahu gitu. Oke. I see. Berarti kalau di Jepang rasanya kita udah tahu dalam artian kita ikut interview A, pekerjaan otomatis A gitu. Kalau di Thailand tuh nggak, kita bayar uang sebanyak itu ya kita nggak tahu nanti dapat jobnya apa sebelum PK-nya itu turun. Itu kontrak kerjanya turun itu kita belum tahu kita kerjaan di apa itu nggak tahu gitu. Oke. Nah itu menarik. Berarti kan ya, katakan salah satu penyebab keburukan tinggi di Taiwan itu karena nggak sesuai sama perjanjian yang ada di kontrak kerja. Salah satunya itu keterampilan yang dimiliki. Salah satu di akhirnya baca gitu. Karena apa? Di PK itu misalnya kerjanya di pabrik otomotif, ternyata sampai sini itu enggak. Itu kan kadang-kadang kok saya gini sih, ada laporan agensi nggak direspon, ngelapor sana sini nggak ada, ya mereka kabur gitu. Itu salah satu yang perbedaan antara Jepang dan Taiwan dalam merekrut pekerja itu kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau Jepang sudah ditentukan dan udah lebih spesifik gitu ya. Kalau di Taiwan masih secara general lah, istilahnya seperti itu. Oke, menarik. Apalagi di Jepang itu saya pribadi satu bulan pertama itu kita ada namanya kayak training center. Namanya itu Senta kalau di Jepang itu. Itu kita pengenalan dari kayak budaya Jepang, terus kayak tata cara membuang sampah, cara kehidupan sehari-hari Jepang itu kita diajarin dulu kita selama 1 bulan di sana pertama. Kalau di situ enggak kan langsung sampai hari ya besok kerja langsung di sana enggak. Jadi kita masuk Senta dulu dikasih pembelajaran kehidupan Jepang sehari-hari seperti misalnya buang sampah harus dipisah. Terus kalau kita kan orang Jepang kalau membuang minyak bekas kan nggak boleh langsung Mbak, harus dimasukin plastik, dilapisin berapa kali itu nggak bisa langsung dibuang, wastafel itu nggak bisa. Soalnya kalau musim dingin di Jepang, kita buang
minyak atau limbah saat itu bisa membuku Pak, nanti menyumbat saluran itu. Saluran air ya? Iya, makanya kalau sana ada pelatihan terlebih dahulu selama 1 bulan itu. Oke. Berarti termasuk itu juga ya, bagaimana orang bisa survive ya istilahnya, bagaimana orang bisa bertahan benar hidup sekali. gitu ya. Ya, kayak biar nggak ada culture shock lah Pak. Ya gitu benar, culture shock-nya biar nggak terasa. Oke, itu menarik itu. Tapi itu teman-teman saya itu yang paling ya nguyun sih Pak, Vietnam itu orang Vietnam itu yang agak aneh gitu saya. Kenapa? Kalau kita kan ya saya pribadi sering kayak main lah, soalnya nggak bodoh-bodoh amat lah, karena mereka itu kan mungkin dari pribadinya sendiri mungkin jarang main atau gimana, itu kayak mereka ketemu transportasi begini itu kayak masih bingung banget tuh Pak. Kita ngasih tahu kan bisa dikatakan kemampuan bahasa orang Indonesia sama orang Vietnam untuk bahasa Jepang itu lebih unggul bahasa orang Indonesia gitu. Jadi kita jelasin pakai bahasa Inggris dia nggak tahu, kita mau pakai bahasa Jepang dia masih belum paham itu, jadi ya itulah. I see. Jadi lebih ya. Berarti kalau gitu persiapan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Vietnam lebih bagus dan lebih matang di Indonesia ya. Ya, kalau aku tanya salah satu teman saya itu dia bilangnya gini, kalau di sana itu kayak sistem kerjanya ke Jepang hampir sama dengan Taiwan ya, cuma pelatihan bahasa, dapat job terbang gitu, nggak ada kayak pelatihan skill dikasih tahu nanti kalau di Jepang begini itu enggak gitu. Oke. Nah itu menarik. Berarti kalau gitu kita bisa lebih didata, lebih siap, lebih prepare dan lebih meningkat, punya standar kualitas untuk tenaga kerjanya lebih mungkin lebih bisa dikata lebih spesifik gitu ya istilahnya. Iya, bahkan kalau dilihat sekarang kan pemerintah Indonesia, terutama Kemenaker kan lebih mengutamakan, bisa dikatakan negara-negara yang profit, kayak G2G Korea, G2G Jepang, terus G2G Jerman itu. Karena apa? Negara-negara tersebut kayak respect kepada kita, pekerja kita itu sangat baik, dalam artian orang Indonesia itu ngirim ke negara Jepang, ke negara Korea, negara Jerman itu orang-orang yang memiliki kualifikasi gitu, nggak semua orang hanya mentah-mentah kirim gitu. Iya. Makanya pemerintahnya menggempor-gemporkan kayak pemagangan Jepang, pemagangan ke Jerman, ke Korea gitu kan. Itu karena apa ya? Kita lebih memiliki skill daripada dari negara lain gitu. Iya, kemarin tuh saya juga sempat lihat yang di Jawa Tengah apa mana ya? Itu yang banyak dari lulusan SMK. Ya, lulusan 4.000 pemagang ke Jepang itu kemarin. Itu rekor banyak gitu. Dulu tahun saya itu sangat sulit gitu. Terus Korea itu juga sekarang sepertinya banyak jadi negara tujuan juga untuk, terutama untuk yang lulusan vokasi ya, lulusan SMK seperti itu yang mau ke Jepang, ke Korea sepertinya. Korea juga sekarang kayaknya sudah banyak ya. Apalagi kan kalau Korea itu berdasarkan pengalaman saya sama teman saya itu kebanyakan industri di Korea kan industri otomotif gitu. Iya. Industri kayak kan dikenal sendiri di dunia ini kayak yang terkenal dari Korea itu kalau nggak industri fashion, otomotif sama elektronik gitu. Kan mereka carinya yang memiliki latar belakang dari 3 bidang itu, kayak sekolah vokasi salah satunya. Iya, salah satunya yang sekolah vokasi itu yang SMK segala macam itu. Kemarin yang sempat saya lihat. Kayaknya yang SMK yang di Jateng itu yang apa itu yang baru yang gratis itu juga kayaknya beberapa banyak yang lari ke luar negeri ya, istilahnya seperti itu. Kalau SMK Jateng yang di BP3M itu larinya ke Jepang sih Pak kebanyakan. Jepang ya? Ya, yang di Semarang, di mana itu ya? Yang di gratis wilayah itu BP3MI. yang kayaknya yang gratis SMK kan Jateng. SMK Jateng ya, bener ya? Yang ada asramanya segala ya kayaknya. Bener Pak. Oke. Nah itu menarik. Jadi kita bisa orang-orang itu bisa bekerja di luar negeri seperti itu istilahnya untuk membangun dan juga membantu ekonomi keluarga dan lain-lain juga kan itu. Konsepnya seperti itu. Oke, menarik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Yuk ada lagi mungkin. Nah itu gimana Mas? Ada yang ngirim sepertinya. Oh iya. Gimana Mbak Cindy? Iya, makanya maksudnya tuh mengenai kualitas pekerja kan kayak talent bisa ya. Dari melihat berita Mas Anang dan yang saya rasakan sendiri, kebanyakan pekerja di talent tuh kurang kualitasnya gitu Pak ya, dibandingkan Jepang sama Korea gitu. Kemarin pas rapat dengan kepala BNP PKI itu, kaburan di Taiwan tuh paling banyak gitu loh. Karena melihat orang-orang sendiri, maksudnya kenapa pemerintah nggak bergerak dari sisi ini gitu loh Pak. Atau mungkin juga dari sisi Taiwannya juga tidak memfasilitasi. Itu juga kita harus lihat. Atau dari KDEI-nya bisa juga memfasilitasi. Mungkin kalau biar nggak culture shock seperti yang tadi dibilang gitu ya. Jadi ini bisa diantisipasi dari dua hal. Bisa dari sisi pemerintah Taiwannya yang memfasilitasi seperti kayak di Jepang gitu mungkin. Atau dari KDEI Indonesianya. Jadi dia memang ditampung sementara, jadi KDI punya penampungan sementara sebelum dilepas ke ke tempat kerja. Makanya Pak, orang Indonesia di Thailand tuh Pak mudah disepelekan Pak. Contohnya aja nih Pak ya, saya waktu itu pernah punya teman orang Vietnam ya Pak, Vietnam Filipina ya. Kalau orang Vietnam jobnya jaga orang tua, dia itu nggak akan mau memegang pekerjaan yang lain, termasuk bersih-bersih rumah atau masak. Mereka itu nggak bakal mau Pak, karena jobnya itu menjaga orang tua. Nah, tapi orang Indonesia Pak, kita tuh nggak enakan orangnya tuh. Kita jobnya tuh jelas-jelas jaga orang tua, tapi semua pekerjaan all in dikerjain semua. Nah, dari sisi itu orang Taiwan tuh jadinya terbiasa gitu. Katanya enak orang Indonesia, katanya orangnya nggak males, katanya mau bersih-bersih semuanya. Ya karena dari sisi itu. Katanya itu juga kan. Loh, kalau kayak gitu, kalau dari sisi saya ya, berarti istilahnya kualitas orang Indonesia lebih enteng tangan toh ya. Enteng tangan tuh dalam artian lebih bagus kalau menurut saya ya. Tapi untuk di bidang seperti itu nggak cocok, Pak. Oke. Malah nggak cocok ya. Kalau saya mikir kan orang itu berarti enteng tangan kan. Enteng tangan itu kan berarti kalau dilihat dari situ memang benar Pak. Tapi kalau dilihat dari sisi kerja, kita bekerja sebanyak apapun, kalau gaji kita sama ya kita capek. Tapi kalau katanya deskripsi kita ngerjain itu gajinya sama ya mending jobdesk sedikit gaji sama dari jobdesk banyak gaji sama kan. Sesuai jobdesk ya istilahnya ya. Iya, kalau aku mulai seperti itu sih Pak. Soalnya dulu di Jepang itu namanya orang Vietnam itu senpai saya, senior saya itu disangkakan terlalu memerintah lah, ya sok senior banget lah. Jadi kerjaan dia itu karena saya tahu kerjanya lebih cepat itu, kerjaan dia sebagian dikasih ke saya gitu. Dan gaji kita itu sama gitu. Kadang ini ada sikap seperti itu kayak ada plus minusnya gitu. Kita harus tahu menggunakan sikap ini tuh di mana dan kapan. Gitu. Oke, menarik. Berarti lebih sesuai kalau kalau kita kan kadang mikirnya ya sesuai dengan job desk ya kalau ada yang bisa kita kerjakan dan enteng tangan lah istilahnya seperti itu. Ringan tangan ya. Masalahnya tuh Pak, majikan Taiwan tuh Pak, kadang tuh pelit Pak, kita semua udah kerjaan tapi tetap aja kayak gitu, disangkanya itu kita TKW itu kerjanya itu emang 24 jam, padahal kan emang bukan jobdesknya kita gitu. Harusnya sih kita juga ya Pak, kalau katanya berani ngomong gitu Pak, kita juga boleh nggak ngerjain pekerjaan rumah gitu. Karena kan kebanyakan itu kan salah satunya kayak itu Pak. Mbak Siti juga sama ikut ngelajain kerjaan rumah atau cuma jaga orang tua doang sudah gitu? Termasuk saya, apalagi saya juga kerjain semua Pak. Semuanya dikerjain ya di rumah, kerjaan rumah beres-beres gitu segala macam ya? Iya, karena kan maksudnya karena sekarang kan orang taunya itu ngambil TKW itu ini dikerjain semua gitu. Oke. Berarti dari sisi majikan sih Pak.
Kalau saya tuh cukup kerja, jangan terlalu rajin. Cukup bisa, jangan terlalu bisa. Oke. Jadi biar bisa dipakai untuk kerjaan lain ya, Mas ya. Istilahnya di luar kerjaan itu gitu ya. Iya, menghemat tenaga juga sih, Pak. Lebih baik gitu. I see. Nah. Kalau nggak desain, ini udah dikerjain rewel banget. Oh, majikannya rewel. Iya, nah ini kebanyakan jadinya orang Indonesia tuh dianggap gampang tuh kayak gini karena orangnya nggak enakan gitu Pak. Coba orang Vietnam, saya tanyain Pak, sarapan aja Pak, majikannya yang bikin loh. Beneran itu? Malah nggak beli atau apa, malah majikannya yang masakin. Waktu itu saya kerja sama Filipina ya Pak ya, serumah berdua ya Pak. Pas waktu itu giliran hari liburnya di Filipina ya. Nah, Filipina ini sore itu udah pulang ke rumah Pak. Nah, kebetulan di rumah majikan tuh Pak banyak tamu. Saya tuh sibuk sendirian ya. Dia pun Pak nggak bantu sama sekali loh. Diam-diam aja di kamar tiduran loh. Oh, terus sampai majikannya tuh bilang, katanya dia kan libur, katanya kayak gitu, hari ini kan libur katanya, dalam hati sini orang tahu aku sih nggak bantuin tetap malah liburan di kamar. Terus juga si bosnya juga Pak nggak marah Pak. Karena dia udah tahu posisinya, istilahnya kan. Oke. Jadi dia mau marah juga nggak bisa, tapi juga karena terbatas aturan job desk itu kan. Ya itu mungkin setiap orang sih beda-beda ya Pak. Kebetulan pas yang waktu saya sama Filipina tuh kayak gitu Pak, pernah Pak. Saya sibuk banget Pak, kamu Pak. Si Filipina pas libur terus udah pulang kan, di kamar kan tiduran. Dia tuh nggak bantuin nggak apa-apa. Bosnya juga tahu kan. Mungkin bosnya juga sadar kalau kayak gitu tuh, pasti bosnya sadar karena dia udah tahu job desk-nya dari orang ini apa gitu kan. Jadi dia nggak akan memaksakan istilahnya kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Mungkin juga bosnya sadar sih. Biasanya juga bisa seperti itu. Ya, beginilah pekerja Pak. Menarik. Ya, itu adalah beberapa hal ya dari sisi baik dari sisi pekerjanya, dari sisi jadi kita bisa tahu atau paham beberapa kondisi-kondisi seperti tadi ada di transportasi, ada di pabrik ya, atau di rumah tangga gitu ya, atau dari beberapa contoh yang lain tadi seperti kunjungan ke customer service ya, seperti yang dibilang sama Mas Anang juga, bagaimana kita harus menanggapinya gitu ya. Nah itu dan Mbak Siti juga sama. Terus di Mas Idil juga sama, tadi ada beberapa hal gitu ya. Nah inilah kita lihat di lapangan seperti ini gitu ya, istilahnya mungkin lebih banyak variasinya gitu ya. Jadi kita itu bisa membawa konsep apa yang kita punya, konsep kualitas tadi ya, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Oke, pencegahan ini mungkin juga termasuk tadi kalau di transportasi, di sektor logistik ya misalkan atau pengiriman, bagaimana kita mencegah barang rusak atau barang yang tidak diterima tepat waktu. Oke, bagaimana kita mempunyai indikasi-indikasi seperti itu. Atau di sektor di sektor perekrutan tenaga kerja seperti sektor jasa seperti itu, ya jasa agensi tenaga kerja seperti itu, bagaimana kita bisa meningkatkan agar tenaga kerja kaburan ini bisa kita kurangi. Ya, persentasenya. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena mungkin tadi kalau dari pengalaman teman-teman yang bekerja sebagai tenaga kerja, itu ada culture shock. Ya kan? Biasanya ada yang seperti itu. Apalagi kalau budaya orang yang lain, ada yang kerja istilahnya kalau itu ada orang yang bilang 996. Ya, jam kerjanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu, Ya, budaya orang kerja itu beda-beda. Nah, kalau kita nggak terbiasa dan kita nggak bisa beradaptasi dengan itu, ya kita kaget kan.
Nah, akhirnya kita merasa nggak cocok nih, nggak cocok, saya nggak suka kerja di sini. Akhirnya ya tadi seperti yang tadi dibilang, hubungin agensi nggak dijawab. Nah, sebagai agensi juga harusnya bisa mencegah itu, ya istilahnya culture shock seperti itu. Oke, mungkin kalau di Indonesia bisa santai, bisa sambil ngobrol sama temen, sambil ngobrol sama tetangga, ya istilahnya tiba-tiba disuruh kerja dan di situ kita nggak punya teman, feeling lonely, ya kan? Atau merasa kesepian. Oke, orang merasa kesepian akhirnya, waduh aku mau ngomong sama siapa? Untung-untung kalau ada tetangganya yang kerja juga di Taiwan, itu lebih enak. Atau ada temennya yang kerja di Taiwan. Tapi kalau dia sendirian, ya dia mau cari kemana? Kiri kanan nggak ada, nggak ngerti gitu ya. Oke, jadi ada social support atau dukungan dari sosial gitu ya istilahnya yang harus kita bisa punya. Oke, itu yang mungkin juga bisa digunakan untuk mengurangi orang-orang yang kaburan seperti itu. Atau ya tadi penyesuaian adaptasi untuk tahu gimana orang tiap budaya kerja di sini. Tiap budaya negara itu kan beda-beda. Nah, kita harus bisa beradaptasi itu. Ya, jangan kita yang berpikir dia yang harus menyesuaikan dengan kita. Enggak, tapi kita harus yang menyesuaikan dengan dia. Karena kita pasti akan berbeda budayanya. Oke, itu. Nah, maka kita harus lihat dari biayanya, biaya pencegahan, biaya penilaian. Biaya penilaian itu seperti kalau kita lihat tadi, kita melakukan audit internal atau kita memanggil orang untuk menstandarisasi produk kita. Misalkan kita mau punya produk kita punya stand label SNI ya atau ISO. Itu kan ada auditnya. Nah, itu kalau itu harus diperbarui setiap berapa tahun. Ya, tidak bisa langsung tidak bisa seumur hidup. Jadi itu ada pengecekan dan itu rutin dan harus diperbarui. Sama seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada akreditasi setiap 4 tahun atau 5 tahun. Ya. Nah, itu untuk mengecek kualitas. Nah, produk hotel itu juga sama. Tiap berapa tahun harus harus ada renew. Ya, dia apakah standar bintang 3-nya bisa dapat nggak? Standar bintang 4-nya dapat nggak? Standar bintang 5-nya dapat nggak? 5+ dapat nggak? Ya, bahkan sampai seperti itu. Oke, nah itu adalah biaya penilaian. Ya, biaya kegagalan internal itu tadi ada barang-barang yang reject, ya, ataupun barang-barang material yang terbuang dan seterusnya. Itu adalah downtime mesin mungkin seperti ini ada dan lain-lain. Ya, kalau kegagalan eksternal, ya mungkin kalau dari sisi logistik misalkan, tadi kayak pelanggan nggak ada, itu kan eksternal ya, atau alamatnya nggak bisa diterima ataupun dan seterusnya. Ya, penggantian masa jaminan dan lain-lain. Oke, itu adalah beberapa biaya-biaya yang ada. Nah, maka hubungannya kita harus bisa mencari optimumnya di mana, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas yang kita punya. Oke, nah itu. Maka quality by objektifnya itu adalah manajer harus mempunyai komitmen untuk menekan atau menentukan biaya sasaran dari kualitasnya. Terus sasaran kualitas ini harus kita bisa mencapai atau mencakup semuanya ya, dan juga orang harus mulai dari manajer hingga pelaksana kegiatan itu harus memegangi fungsi kualitas untuk mendukung itu. Ya, jadi semuanya sasaran itu harus bisa terintegrasi ini, istilahnya seperti itu. Oke, jadi kita harus punya langkah untuk ke sana. Oke, bentar saya tak matiin lampu karena terang.
Nah, sehingga quality by objective ini harus bisa dilihat pada jarak efektivitas kualitas, ya seperti desain kualitas, bahan baku, ya yang berkualitas dan proses produksi, atau standar efektivitas kualitasnya, atau sasaran dari kualitasnya, dan juga efektivitas dari manajemen kualitasnya. Ya, seperti yang tadi, menurut saya salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja mungkin seperti itu, yaitu tadi pelatihan bisa, ya, ataupun juga penyesuaian ataupun standar dari yang kita harus punya ketika merekrut dan lain-lain itu juga sama, ya. Oke. Nah, untuk itu maka perkembangan dari konsep manajemen kualitas itu harus mulai dari perencanaannya, ya, terus pengendaliannya, bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap itu. Jadi kita itu kadang punya standar yang tinggi, tapi kita tidak bisa melakukan eksekusinya. Atau kita punya standar yang sangat tinggi, tapi kita bisa nggak dapat. Ya, nggak bisa melakukan atau melakukan eksekusi itu. Oke, terus ada penjaminan kualitas. Oke, bagaimana kita melakukan penjaminannya? Mungkin salah satunya tadi sorting produk. Oke, ataupun kita mendapat input dari masyarakat, dari konsumen, seperti itu. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan itu? Ya kan? Jadi kita tidak malah menyalahkan, tapi kita bisa harus open mind, ya, berpikir secara terbuka terhadap masukan itu dan mengkoreksi seperti yang tadi dibilang sama Mas Ana. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, ya, mengoreksi bahwa benar nggak sih, jangan kita malah yang berasumsi bahwa kita berpikir nggak salah gua kok, istilahnya seperti itu, bukan salah gue, gitu kan, bukan salah aku, ya. Terus kita, ya istilahnya tidak berpikir secara terbuka, tapi hanya berpikir bagaimana kita membuat suatu alasan untuk mengexcuse, ya istilahnya, bukan salahku lah istilahnya. Jadi buat hanya beberapa alasan, membentengi diri. Oke, itu yang tidak mungkin yang harus jadi introspeksi diri kita. Ya, dan manajemen kualitas itu tidak hanya pada departemen kualitas atau quality, tapi secara keseluruhan. Oke, makanya itu tadi dari sisi siapapun gitu ya, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk itu. Nah, mulai ada dari quality control atau dari inspeksi. Oke, terus ini akan biasanya juga ada pengendalian kualitas atau quality controlnya. Oke, terus penjaminan, ya, quality assurance sekarang ada, itu untuk memastikan produk dan juga bahkan perguruan tinggi itu juga mempunyai QA, itu ya, quality assurance-nya, melakukan penjaminan bahwa materi dan seterusnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan dan seterusnya. Ya, istilahnya administrasi. Biasanya sih banyak kan kalau di perguruan tinggi mungkin secara lebih ke administratif, ya. Bagaimana materi-materi yang disampaikan. Makanya perguruan tinggi di Indonesia itu juga, tapi itu bisa jadi bumerang juga. Ya, istilahnya peningkatan itu lebih kalau kita hanya bersifat seperti administratif, maka ya tadi kadang itu dosen itu atau pengajar itu, guru seperti itu misalkan juga sama, lebih banyak berkecimpung di administrasinya. Ya, kalau saya pribadi seperti itu. Jadi akhirnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif. Dan kita mau melakukan, kalau di perguruan tinggi itu kan salah satunya dosen itu melakukan penelitian, ya kan? Penelitian itu untuk apa? Untuk menciptakan suatu pengetahuan atau knowledge yang baru. Nah,
Kalau kita, nah itu juga termasuk salah satu yang diukur. Ya kan, kalau maka perguruan-perguruan tinggi yang bagus atau itu output adalah salah satu penilaian-penilaian dari penelitian itu. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah hanya berkecimpung di di administrasi, belum nanti untuk menyiapkan materi aja. Kalau saya bandingkan ya, ketika saya membantu profesor saya, misalkan dengan ketika saya ngajar sendiri waktu di Indonesia, pekerjaan administrasi itu lebih banyak ketika saya lihat itu di Indonesia memang. Profesor saya itu kalau bikin silabus, itu cuma 1 lembar. Tapi kalau di Indonesia, apalagi sekarang ada RPS dan lain-lain ya, itu sampai bisa berpuluh-puluh, maksudnya berapa materi yang ada seperti itu. Itu belum lagi nanti tiap minggu harus buat kayak pencatatan penilaian dan lain-lain. Wah, itu sangat banyak sekali gitu kan. Kalau di Indonesia, di Taiwan misalkan ketika saya bantu profesor saya ketika jadi teaching assistant, itu nggak ada bikin seperti itu. Ya sudah, ngajar, nilai, laporan nilai gitu kan. Jadi singkat, jadi tenaga orang itu bisa buat untuk fokus yang lain gitu ya, istilahnya buat penelitian, buat meningkatkan mutu dia gitu ya. Itu. Tapi ketika kita berkecimpung dan kita tidak bisa meningkatkan diri kita, yaitu tadi ya, tenaga kerja kita sebagai dosen, kita harus bisa meningkatkan tenaga kalau sebagai dosen ya kita harus bisa meningkatkan ilmu, ya kan, pengetahuan dengan membaca jurnal, dengan membaca penelitian dan lain-lain. Sehingga ilmu yang kita bisa sampaikan kepada mahasiswa itu bisa lebih bertambah dan menyesuaikan. Ya, itu yang tadi. Kalau dari sisi manajemen kualitas dari suatu pendidikan, kalau dari sisi saya. Oke, jadi maka kenapa kita harus melihat itu, dan kita harus bisa lihat di praktek di lapangan seperti apa. Kalau saya lebih suka seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada kasus seperti ini, konsep yang kita bisa terapkan apa. Ya, konsep yang kita bisa lakukan apa. Oke, itu. Sehingga, nah kalau ada total quality management, itu ada beberapa hal yang mau kita sampaikan sesuai di sini. Maka total quality management itu adalah filosofi untuk terus-menerus melakukan perbaikan. Ya, perbaikan secara berkesinambungan yang tadi bilang, bahwa kita harus bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu kita. Ya, sehingga kita bisa melakukan perubahan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dari organisasi ataupun kinerja dari merek atau produk yang kita punya. Ya, dan total quality management ini didasarkan pada filosofi bahwa karyawan harus dapat menerapkan budaya kualitas. Ingat tadi bahwa karyawan itu juga perannya penting di sini. Dan harus bisa mempunyai mindset atau mempunyai pemikiran tentang itu. Ya, kualitas. Sehingga mempunyai keinginan untuk mengadakan perbaikan dan terus-menerus. Proaktif istilahnya. Ya, maka kalau di perusahaan juga ada biasanya pelatihan, ya kan, atau pengembangan diri dan seterusnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan. Ya, seperti itu. Dan filosofi ini biasanya bagian dari visi yang ada di perusahaan, sehingga itu bisa diterapkan dan menjadi nilai dari perusahaan itu. Oke, menjadi nilai perusahaan bahwa peningkatan secara berkesinambungan atau peningkatan secara berkelanjutan itu bisa dilakukan. Dan penerapan kualitas yang akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja perusahaan dan mengurangi biaya yang ada.
Oke. Tuh. Nah, karakteristiknya ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah fokus pada pelanggan. Oke. Terobsesi dengan kualitas. Istilahnya kalau kita bekerja, kita harus mempunyai standar yang baik gitu ya. Istilahnya seperti itu. Istilahnya terobsesi dengan kualitas ya. Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik menurut kita. Kualitas yang terbaik menurut kita. Oke, terus menggunakan pendekatan ilmiah ya dalam mengambil suatu keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Komitmen jangka panjang artinya jangan hanya kita anget-anget biasanya hanya di awal gitu ya, senang-senang di awal, setelah itu lama-lama loyo, istilahnya seperti itu kan. Jadi di awal aja, wah pingin ini, pingin itu. Tapi setelah itu tidak. Maka konstan, artinya konsisten untuk bekerjanya secara konsisten. Oke, seperti itu. Dan harus mempertahankan standar yang kerja yang kita punya. Terus kerja tim atau teamwork, ya. Terus continuous improvement, oke. Terus pendidikan dan pelatihan. Terus tidak ada pengendalian atau freedom from control, artinya adalah itu muncul dari diri kita sendiri, ya. Artinya tidak diawasi pun kita juga bekerja secara baik dan meningkatkan, mengedepankan kualitas. Oke, terus keseragaman tujuan dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, ini adalah fokusnya. Artinya istilahnya dari sisi kita sendiri, dari internal kita, gitu, itu ada inisiatif dan seterusnya. Inisiatif, komitmen, konsistensi. Oke, itu yang dan juga bekerja secara teamwork. Ya, itu salah satu yang harus kita punya atau kita harus bisa menerapkan itu. Dan manajemen kualitas itu manajemen kualitas terpadu atau total quality management ini adalah metode kuantitatif ya, istilahnya nanti ada dilihat dari sorting produk yang gagal dan seterusnya gitu ya, berapa persen yang harus kita turunkan gitu ya, atau berapa persen sih dari produk yang misalkan reject-nya, tingkat rejection atau tingkat telat kalau misalkan pengiriman barang. Mungkin tingkat telatnya sekarang mungkin dari 1000 produk, dari 1000 pengiriman ada 10 pengiriman yang telat atau 100 pengirim. Jadi 100 pengiriman yang telat berarti kan 10%. Terus kita berusaha untuk tahun depan mungkin 8. Tahun depannya lagi 7 atau dan seterusnya. Ya, itu salah satunya. Kalau di pemerintah mungkin, kalau biasa mungkin beberapa indikator yang ada itu adalah misalkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini ada kemiskinan ekstrim, ada kemiskinan yang biasa, misalkan. Atau dari sisi tingkat pengangguran. Ya, seperti itu. Pasti ada, semuanya itu pasti tetap ada. Bahkan negara maju pun itu juga ada. Ya, atau kalau dari sisi hukum, tingkat kejahatan. Oke, dan seterusnya. Itu juga mungkin salah satunya. Atau kalau dari sisi layanan kependudukan, gitu ya. Kalau di pemerintahan, mungkin salah satunya adalah seberapa cepat hari untuk pengurusan suatu dokumen. Misalkan kita mau mengurus suatu KK gitu ya, catatan kependudukan, kartu keluarga, itu berapa cepat? Ya, punya indikator-indikator itu. Nah, indikator-indikator itu yang menjadi salah satu cara untuk kita mengukur kinerja kita, mengukur kualitas kita. Ya, dan itu harus ditingkatkan terus-menerus secara berkelanjutan.
Ya, jadi ada proses tiap tahun, ada penambahan atau ada perbaikan-perbaikan tertentu. Nah, itu adalah salah satunya. Mungkin kalau dari sisi tenaga kerja tadi punya salah satu mungkin agensi itu punya kendala, yaitu berapa persen yang kaburan. Ya, berapa persen yang orang bisa settle di situ. Ya kan? Bisa diterima, tidak ada konflik dan seterusnya. Berapa persen komplain dari dari majikan misalkan. Atau ya tadi berapa persen orang yang kaburan. Ya, itu juga bisa dilihat. Nah, itu adalah salah satu indikator-indikator yang bisa digunakan untuk memperbaiki itu. Ya. Terus total quality management pasti membutuhkan komitmen. Oke, dan harus bisa dibangun, dipertahankan dan ditingkatkan oleh semuanya. Dan menjadi salah satu cara atau salah satu pedoman seperti itu, the way of life istilahnya. Bagaimana kita harus memegang prinsip ini gitu ya. Prinsip ini harus bisa kita dapatkan. Oke, itu. Sehingga zero defect pantang untuk menerima, memproses atau menyerahkan produk cacat. Ya, maka kualitas dari produk itu harus bisa benar-benar bisa dapat. Oke, misalkan pulpen gitu ya. Jangan sampai produknya cacat. Ya kan, misalkan di sininya pen itu kan ada bola, kalau yang ada juga yang tintanya atau apa dan bermasalah dan seterusnya. Oke, itu salah satunya. Atau handphone, atau laptop dan seterusnya. Ya, atau mobil, motor. Ya. Oke, 2 dimensi, tingkat standarisasi dan desentralisasi. Struktur organisasi itu harus bisa menyentabilkan atau juga mengendalikan. Ya, jenjang dari struktur organisasi itu pasti ada. Ya kan, kalau di pabrik mungkin dari mulai operator sampai dengan supervisornya, ya kan, atau mandor kalau di Indonesia istilahnya, ya kan, itu pasti ada. Bos sampai dengan nanti sampai manajer produksinya. Itu semua adalah tingkatan untuk mengontrol. Ya kan? Mulai kalau dari pabrik itu kan ada dari operatornya. Terus nanti mungkin ada senior operatornya atau apalah. Saya kurang paham kalau struktur organisasinya di pabrik kan. Tapi nanti sampai dengan di tingkat office-nya, yaitu ada di manajer produksinya. Oke, nah itu salah satunya. Atau kalau di customer service, mungkin dari customer service-nya ada customer service manajernya. Oke, sampai dengan nanti sampai dengan direkturnya dan seterusnya. Oke, itu adalah salah satu. Dan desentralisasi ini adalah karyawan punya kendali atau karyawan punya cara untuk meningkatkan dan juga menerapkan ya tentang standar kualitas yang dia inginkan. Dialah bisa kerjakan seperti itu. Jadi karyawan ini mempunyai ide-ide ataupun gagasan dan seterusnya. Nah, mungkin ada nggak dari tempat teman-teman bekerja gitu ya? Gimana penerapan ini? Apakah ada atau tidak terkait dengan zero defect, 2 dimensi atau desentralisasi? Yuk, siapa yang mau share? Silakan. Nah, siapa? Mbak Suci atau yang lain? Mbak Kusain, Mas Kusaini? Mas ya, yuk Mbak. Gimana Mbak Siti? Pertanyaannya maksudnya seperti gimana Pak? Penerapan 3 komponen, 3 prinsip ini di tempat kerja Mbak Siti misalkan. Ada nggak penerapan secara realnya misalkan? Dari
zero defect atau 2 dimensi atau desentralisasi. Yo, yang lain boleh atau yang siapa yang mau? Yuk, siapa? Bapak Sigi jangan ditutup ya Pak. Boleh. Gimana Mbak Siti? Tutup. Halo? Yuk, Mas Abdul Latif atau mungkin Mbak Suci, Mbak Nia, Kurnia. Saya Bisa. coba jawab. Oh, gimana? Pak, itu saya jangan begitu Pak. Hah? Pak, saya jangan tutup tadi artinya. Halo Pak. Ya, oh, gimana Mbak? Kok Saya putus? jangan tutup tadi. Saya mau coba menjawab. Boleh, yuk. Saya jam 3 tadi dong. Hah? Saya mana nggak ada Pak. Oh, slide-nya. Sorry. Iya. Ini baru baca. Oh, kalau Mbak Neneng Tuyani ini juga bilang bahwa kalau bekerja di pabrik, masuk seleksi, biasanya dikasih training pelatihan. Oke. Yuk. Nah, kalau ada teman yang nggak bisa, oh ya saya lupa nyampaikan. Kalau nggak bisa open mic gitu ya, boleh diketik di chat gitu ya. Silakan. Nggak apa-apa, itu juga termasuk salah satu keaktifan. Yuk. Boleh di chat seperti Mbak Neneng itu juga boleh. Iya Pak, saya Pak. Yuk, silakan. Jadi dari sisi zero defect ya, itu kan pantang untuk menerima, memproses atau menyerahkan produk cacat. Artinya, contohnya kayak gini, misalkan satu perusahaan apa ya, perusahaan ban kayak misal ya, ada cacat sedikit gitu loh, seperti yang minggu lalu saya pernah jelaskan itu. Nah, perusahaan ini nggak mau mengambil resiko gitu. Jadi walaupun cacat sedikit, dia itu nggak akan meloloskan gitu loh. Tesnya itu pokoknya harus benar-benar 100% baru bisa lolos. Oke. Ya, nah, itu standarnya gimana, Mbak? Kan standarnya kan ada di SOP, Pak. Ada di SOP. Jadi di quality control itu SOP-nya kalau misalkan barang berapa persen lolos. Nah, tapi untuk barang ini, untuk kategori zero defect ini, perusahaan ini benar-benar harus 100% itu harus tidak ada cacat baru bisa lolos. Ngomongnya kayak gitu. Nah, ini yang 2 dimensi saya nggak ngerti, Pak. Bingung. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang bisa aja. Terus. Nah, desentralisasi. Jadi kan misalkan ada barang rejekan nih. Ada barang rejekan. Jadi itu kita mengadakan rapat nih antara karyawan dan bukan pimpinan, masih dalam apa sih namanya tuh, atasan gitu loh. Atasan rapat biasa gitu loh Pak. Jadi kan si atasannya nih dengan mendengar masukan dari karyawannya, ini kira-kira harus gimanainnya biar barangnya ini lebih baik gitu. Oke. Jadi menerima masukan dari karyawan ya, Mbak ya? Iya. Untuk meningkatkan kualitasnya, oke. Iya, kayak gitu Pak. Oke. Ada lagi? Yang 2 dimensi kok saya juga nggak ngerti ya Pak. Ini karena hubungannya biasanya dengan struktur organisasi, Mbak. Jadi misalkan nih,
Kalau dari struktur organisasi, mungkin dari gini ya, dari operator kalau di pabrik ya. Di pabrik itu kan ada operator. Nah, operator itu pasti ada yang mengecek itu adalah mandornya atau atasannya dia. Tapi kan atasannya dia ada lagi gitu ya. Istilahnya berjenjang peningkatannya. Sama kayak dosen. Dosen itu juga ada hierarki. Nah, apa Mas? Hierarki, Pak. Hierarki. Nah, ya hierarki. Istilahnya seperti itu. Jadi, kalau kita itu pasti punya atasan. Kalau saya dosen, atasannya ya Kaprodi. Kalau di UT berarti kan itu ada apa namanya? Pengelola untuk PPLMN ya, seperti itu. Ya, dia yang mempunyai standar juga pasti. Ya kan? Nah, itu juga harus bisa saling mengontrol, saling mengendalikan. Ya, dan bisa itu digunakan, hierarki itu digunakan untuk menjaga kualitas. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang ada. Tapi kalau nggak tahu kalau dari sisi, kalau dari sisi pekerja rumah tangga mungkin agensi itu berhak juga untuk melakukan pengontrolan atau mengendalikan. Misalkan kalau ada karyawannya yang kurang bagus atau kurang bisa memberikan pelayanan kepada orang tua atau jompo dengan lebih sabar gitu-gitu. Nah, itu salah satu juga untuk mengendalikan. Ya. Jadi menegur ataupun mungkin Mbak Siti, kok ini ada komplain nih dari bos, dari majikan, bla bla bla. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengendalikan biar Mbak Siti bisa meningkatkan kualitas kan. Ini kemarin misalkan ya, contohnya ini kemarin waktu akonya atau amannya disuapin kesedak misalkan, terus akhirnya bosnya komplain, ya kan? Terus akhirnya setelah itu dia komplain ke agensi. Nah, itu kan salah satu cara untuk meningkatkan biar Mbak Siti bisa lebih sabar lagi atau mungkin lebih hati-hati lagi, itu kan. Nah, itu salah satunya. Oh iya, mungkin saya kurang sabar atau kurang waktu itu kesusu atau apa, terlalu jadi akhirnya kesedak. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu bisa diterapkan. Artinya ada tingkat gimana, Mas? Kalau berdasarkan pengalaman saya, Pak, di dunia kerja yang pernah saya bekerja itu di Epson, terus di Taiwan, di 2 perusahaan, terus di Jepang di perusahaan, itu kebanyakan dari perusahaan tersebut tuh lebih menggunakan, ya saya temui di lapangan itu, yang saya lihat itu zero defect sih. Yang saya lihat, saya ketahui secara langsung itu. Apalagi perusahaan Jepang kan terkenal dengan perusahaan yang sangat menjaga image gitu. Dalam artian kualitas mereka itu kualitas yang sangat baik baru dikeluarkan. Kualitas yang sebenarnya nggak memenuhi standar itu nggak mungkin dikeluarkan itu. Dulu pengalaman saya itu waktu kerja di Epson itu saya pernah buat kesalahan. Jadi saya kan dulu di bagian assembling ya, bagian ngerakit gitu. Jadi ngerakit apa nih, Mas? Dan saya dulu ngerakit itu, Pak, kayak tahu mesin apa namanya fotokopi yang besar itu, Pak. Oh iya. Saya ya masang komponen di dalamnya itu. Nah, ceritanya itu saya pas masang itu saya aku bisa katakan human error ya, kesalahan pribadi itu ada bagian dari part itu bisa patah sedikit, cuma kayak secongkal kayak retak gitu, Pak. Itu kemudian masuk ke quality control itu kan dicek semua itu kan, tahuan gitu. Jadi barangnya itu udah sampai ke bagian paling akhir itu reject kembali ke proses awal, yang bagian yang rusak itu diganti dengan part yang baru gitu. Bahkan itu berarti langsung dikembalikannya ke bagian itu atau melalui dari awal lagi dicek lagi gitu, Mas? Ya, kesalahannya di bagian itu, Pak. Kembali ke bagian itu lagi. Oke. Berarti ke bagian Mas Anang lagi gitu ya? Dikembalikan di situ ya? Saya sebagai operator produksi waktu di food service, pengolahan makanan Jepang itu, mereka itu mempunyai kayak batas toleransi untuk
produk-produk itu. Dalam artian, misalkan kita membuat produk makanan ringan, kue lah ya. Untuk kue itu kita ada peraturannya. Misalkan bagian operator produk di bagian mixing nih. Kita itu harusnya dalam satu adonan itu gulanya harus berapa kilo nih. Kan kita kan ada otomatis ya nuanginya itu kan. Kadang ada lebih, ada kurang itu. Kalau lebih itu ada maksimalnya berapa kilo, kalau kurang itu ada maksimalnya berapa kilo gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Makanya kadang kalau pas produksi itu kan kalau udah selesai diproduksi pasti nanti dari quality controlnya ambil 1 sampel, 1 sampai 5 sampel untuk dicek uji lab. Dalam artian produk itu tuh memenuhi dari nilai gizinya, dari protein itu kan dicek semua, nggak ada yang kelebihan ataupun kurang gitu. Dulu ada teman saya namanya ya orang Vietnam itu dekat tadi itu ya kan ada error dalam artian ya bahasanya kekurang lah. Nihongo kalimat, Nihongo Jusuzane lah. Itu dia itu salah kan kalau kan kita kan dulu kayaknya komputer semua ya operatornya ya. Iya. Dia kan kurang mengerti angka Jepang ya, angka Jepang sama angka Malaysia bersama gitu. Dia itu harusnya kan 1,3 ton lah. Dia itu komanya itu nggak dipasang Pak, jadi masuk semua itu. Oh. Fatal itu Pak. Oh, terus. Untungnya produk itu masih bisa diolah ke produk lain gitu. Wow, itu tapi banyak banget berarti yang ketolaknya. Untungnya itu maksudnya belum semua bahan baku dimasukin, jadi cuma tepung sama gula itu anggapnya gitulah ya. Itu baru dimasukin itu. Jadi kita masih asalnya disortir lagi masih bisa gitu. Oh, wow. Untungnya gitu. Wah, lah kalau terus akhirnya ada tindakan apa Mas? Untuk pekerjanya juga apakah ada kena sanksi atau enggak? Sanksi pasti ada. Pasti ada gitu. Marahi pasti, dapat bakar tiap hari. Tapi ada kamu nggak sih kalau di sektor pabrik itu ada nggak salah satunya mungkin kamu kalau melakukan kesalahan selama 3 kali kamu di SP sekali ada Pak, dapat SP gitu ada SP. Tapi karena posisi saat itu dia tuh belum kerja sampai 1 bulan ya, dia masih dalam artian masih training lah, yaitu perusahaan masih mentoleransi itu. Oke, tapi kalau masuk kesalahan fatal banget. Oke. Berarti dilihat juga ya faktor kesalahannya seperti apa dan apakah dia faktor fatal atau ringan seperti itu gitu ya. Apakah murni ini human error atau mungkin karena kesalahan mesinnya, kan kadang kan namanya mesin kan kadang dipencet ada nggak mencet itu Pak, ada error itu kan, atau itu kesalahan orangnya kan, itu kan kita cek dulu gitu kan. Kebetulan kalau kita kerja di operator itu kita gunain yang berbasis komputer ya, jadi itu ada rekamannya semua di komputer itu. Misalnya si A ini nggak masukin koma nih, jadi ada catatannya nanti di mesin itu. Jadi kita nggak bisa bohong Pak itu. Jadi ini ternyata kamu salah masukin bumbunya, istilahnya komposisinya gitulah ya, komposisi produknya gitu ya. Gara-gara kamu nggak masukin koma di perhitungannya itu komputer ada keterangannya itu. Jadi kita nggak bisa mengelak, nggak bisa bohong, nggak bisa, sebagai teman saya nggak bisa nutupi juga itu karena semua tercatat. Oke, berarti itu digunakan untuk melacak ya. Nah itu salah satunya juga ya, mungkin itu standarnya loh Pak. Tingkat standarisasinya sudah tercatat dan terrekord ya, tercatat dan bisa dilacak benar, untuk itu gitu ya. Iya Pak. Nah ini juga bisa contoh sebagai controlling mungkin ya. Jadi mengontrol tapi dari sisi, tapi kan kita sendiri nggak bisa tahu kan kalau itu tercatat kan, yang bisa ngecek hanya atasan kita kan. Iya benar Pak, makanya itu kalau kita tahu kan diakali sendiri Pak. Iya benar, dihapus. Iya kan nggak bisa Pak. Oke, nah itu perusahaan Jepang kan terkenal sama standarnya tinggi Pak. Makanya kalau itu udah fatal gitu. Bener itu. Biasanya yang sering kayak gini itu di bagian pencetakan sama di bagian packing. Banyak kan packing itu kan packingnya pakai mesin semua ya Pak. Kadang itu nggak semua packing itu kayak rapat, sealnya itu semua itu nggak ada yang terbuka sedikit, makanya produknya itu nggak awet itu. Sering itu. Jadi karena kesekan kalau
di pabrik makanan itu kayak kita masukin plastiknya itu kalau pemanasnya belum panas maksimal itu plastiknya nggak bisa kelet, dalam artian kelet banget itu Pak. Jadi ada rongga-rongga pisaan udara masuk itu menyebabkan barangnya itu jadi kayak nggak awet lama itu. Gampang busuk ya, istilahnya gampang jamur kalau roti gitu ya. Iya. Makanya kalau barang itu pernah terjadi juga itu sama orang Indo juga, dia itu masang bahan bakunya, masang plastiknya itu nggak pas, terus pemanasnya itu juga belum panas banget, belum sampai temperatur yang untuk dijalankan itu udah dipakai, terus barangnya itu lolos gitu, udah keluar di pasaran, barangnya itu kembali lagi ke pabrik Pak gitu. Sedangkan makanan kan kalau udah kembali ke pabrik kan nggak bisa diolah lagi Pak, jadinya ya NG gitu, itu ya paling parah itu. Jadi untuk meminimalisir itu makanya kalau di perusahaan lama saya itu ada bagian yang walaupun udah dicek mesin, kita masih ngecek pakai tangan manual gitu. Tapi kalau seberapa akurat kalau pakai tangan gitu? Biasanya gini Pak, kalau kesalahan itu kita lihatnya di awal, tengah, akhir gitu. Karena kalau misalnya di awal kita pasang bahan baku, misalnya kan belum optimal, misalnya apa ya, baru dicoba lah ya gitu. Pasti kan belum, masih ada jelek baik gitu. Terus mendekati tengah itu kan kadang ada errornya, kita ngecek gitu. Terus bagian akhir itu mendekati bahan baku dalam artian plastiknya habis ini kan kadang kayak apa ya, kualitasnya makin menurun itu, kita perlu ngecek lebih waspada gitu. Tapi itu nggak diberlakukan semua jenis produksi Pak, hanya untuk produk-produk yang benar-benar memerlukan ketelitian. Misalnya barang itu pesanan perusahaan A yang perusahaan itu sangat misalnya sensitif lah gitu, terus produk itu sangat mahal gitu, itu apa ya, effort kita untuk produk itu lebih besar gitu. Iya kan, karena kan tadi ya, soalnya orang itu kalau sudah keluar lebih mahal barang itu untuk membeli itu pasti dia lebih demand-nya lebih dia lebih meminta sesuatu gitulah. Benar sekali Pak. Sampai lebih. Kan pernah dengar jadi kalau satu semangkat itu harganya satu semangkat bisa sampai 3 juta, itu benar gitu. Makanya kalau kita bikin roti yang ada selis semangkanya itu kita nggak boleh masukin lebih dari komposisi yang seharusnya gitu, karena pabrik rugi gitu. Ada standarnya gitu. Standar dari produk itu ya, jadi lebih memang kualitasnya ya. Produk itu produk mahal. Itu sangat perlu perhatian. Oke, nah itu menarik. Nah sekarang satu lagi Mas, kalau ada nggak sampai sanksi dikeluarkan untuk pekerja gitu, sampai kena dipecat lah istilahnya, ada nggak yang sampai seperti itu? Saya kan sebelum kerja di perusahaan ini saya kerjanya di pabrik obat kimia ya Pak, di Yufeng Linear Chemical Industry. Itu dulu ada anak Taiko itu, dia kesalahannya fatal banget. Dia itu salah baca komposisi, harusnya komposisi A ini untuk produk A, tapi komposisi A ini dia kerjakan untuk produk B. Lah namanya obat kan kalau udah ngecampur kan pikirnya kan sama ya, udah diproduksi itu. Nah ketahuannya itu udah sampai pengecekan di QC, di kayak quality assurance inspector tadi, itu baru ketahuan kalau itu salah masukin bahan baku itu. Nah karena perusahaan udah rugi, terus bosnya mungkin marah juga, perusahaan agensi juga nggak bisa nolong, akhirnya pabrik mutus kontrak itu aja. Mutus gitu aja. Berarti itu sampai kontrak. Malam bikin kesalahan, pagi ketahuan, sore langsung dipecat. Oke. Nah itu berarti memang salah satu juga ya cara untuk membuat orang biar lebih berhati-hati ya. Iya, apalagi itu kan untuk menjaga kualitas juga sih Pak. Untuk di industri seperti yang saya sebut tadi kan, orang yang di awalan kayak di bagian produksi, apalagi kayak makanan, obat kimia, itu di bagian mixing, kita yang masukin bahan baku itu sangat rawan sekali human error Pak. Apalagi kayak di bawah tekanan, pressure-nya tinggi, kita nggak fokus kerja, kita nggak bisa bahasa Mandarin, kita nggak ada tulisan Inggris, itu sangat bahaya banget Pak. Kita nggak bisa perhitungan itu, apalagi bagian mixing itu pengalaman saya sangat bahaya itu. Karena kalau obat kan perhitungannya, perbandingannya harus tahu Pak, harus di luar kepala gitu. Misalnya kita ada orderan 10.000 pack, komposisinya A, B, C, D,
perbandingannya sekian ya kita harus tahu memperhitungkan itu. Kalau kita udah dalam tekanan, kita nggak tahan, kita nggak bisa bahasa, kita nggak ngerti tulisan, itu kan jadi masalah buat kita sendiri. Berarti dari sisi komposisi itu kita harus benar-benar paham dan tahu di luar kepala lah istilahnya ya. Iya, kalau di perusahaan lama saya nuntutnya gitu Pak, karena apa? Kita kan megangnya nggak cuma satu mesin Pak, satu orang itu sampai 4 mesin, 5 mesin, 6 mesin gitu. Jadi kita nggak ngerjain satu produk aja nggak. Sekali produksi satu orang itu bisa ngerjain produk ABC gitu, produk obat ABC gitu. Itu nggak, ya nggak satu orang nggak satu mesin tuh nggak. Karena apalagi produk mesin perusahaan besar itu. Oke, nah ini menarik. Ya sama kayak ketika kita mau jualan ya. Mungkin kalau ketika jualan itu kita harus tahu produk knowledge ya. Atau pengetahuan tentang produk kita. Nah kalau diproduksi ya kita harus tahu juga komposisi dari produk itu gitu ya. Biar apa? Biar kita paham apa yang mau kita kerjakan. Kalau di pemasaran ataupun di penjualan gitu kita tahu atau paham apa yang mau kita jual dan siapa konsumen kita. Ya, itu salah satunya juga sih. Nah, ini salah satu yang menarik juga. Jadi istilahnya ada sampai seperti itu penerapannya ya. Istilahnya zero defect itu ada tahapan-tahapan yang bisa kita dapatkan. Oke, ada tadi pengetahuan. Apalagi kerja di perusahaan yang multi internasional itu sangat perlu skill tinggi, terus kemampuan yang mumpuni juga gitu. Karena apa? Biasanya perusahaan itu nggak nyebarin produknya di satu wilayah, nggak sampai ke ekspor gitu kan. Kalau misalnya kita bikin produk ini terus sampai keluar itu udah kena jelek, perusahaan rugi juga kan gitu. Makanya kita perlu berhati-hati. Bener. Apalagi kalau sampai udah itu sampai ya sama saya kasus lah kayak dulu yang pernah Ronaldo itu aja sampai nyingkirin Coca-Cola ya waktu interview itu aja itu sampai kemana-mana kan efeknya. Kerugiannya saham Coca-Cola waktu itu turun ya. Itu kan turun itu. Nah, itu kan kasus seperti itu aja dan kelihatan gitu ya. Apalagi kalau ini produknya sampai benar-benar kualitasnya atau tidak terjaga. Ya, itu akan sangat banyak efek ke situ gitu. Kerugian secara ekonominya pasti akan sangat tinggi. Ya, maka ya tadi kita sebagai orang yang mempunyai pabrik itu kita harus bisa menjaga kualitasnya dan menjaga konsistensi dari kualitas tersebut. Ya, itu tadi dengan adanya zero defect, 2 dimensi ataupun desentralisasi dan itu harus bisa terjaga dari konsumen dari karyawan itu juga. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, itu contoh-contoh seperti itu, penerapan-penerapan itu yang terjadi gitu ya, penerapan yang bisa dilakukan dan terjadi di lapangan. Oke, menarik itu. Ada yang mau nyampaikan lagi sebelum sudah jam 3? Sudah jam 4 waktu Taiwan, jam 3. Manado itu ikut sama kayak Taiwan ya? Bita ya? Atau udah? Iya. Bita ya, betul ya? Pak, sudah jam 4. Jam 4 ya, sama kayak Taiwan ya berarti ya? Ya, sama dengan Taiwan. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu gitu ya. Karena sudah jam 4, mungkin ada teman-teman yang harus bekerja kembali atau menyiapkan apapun. Nah, nanti kalau sebagai tambahan, mungkin nanti kalau misalkan ada yang seperti tadi, kalau misalkan nggak bisa open mic atau mungkin nggak bisa malu atau ragu-ragu untuk menyampaikan, bisa di chat gitu, nggak apa-apa. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih untuk hari ini gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore dan selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.
Izin list ya Pak. Yuk, saya juga.